12 cara merubah keberuntungan. Mengapa beberapa orang tampaknya memiliki semua keberuntungan, sementara yang lain tidak pernah bisa maju? Ketika kemalangan menumpuk satu demi satu, sulit untuk melihat jalan keluarnya. Yang perlu diketahui semua orang adalah, melalui pikiran dan perilaku, kita dapat memperoleh keberuntungan dan menolak yang buruk. Banyak orang sering mengandalkan hal-hal seperti mengubah nama, menerapkan feng shui, dan menggunakan jimat keberuntungan, namun semua ini memiliki efek yang terbatas. Sedangkan, mengambil langkah-langkah untuk mengubah psikologi, perilaku, dan gaya hidup Anda dapat memiliki efek yang nyata dan bertahan lama yang akan memperbaiki nasib Anda dalam hidup dan pada saat yang sama memberikan ketenangan pikiran. Nah, jika Anda mengalami serangkaian nasib buruk, Anda dapat menerapkan beberapa dari 12 praktik yang direkomendasikan ini untuk memperbaiki keberuntungan Anda. Yang pertama, menerima takdir. Apa itu menerima takdir? Yaitu dengan tenang menerima tantangan dan kesulitan hidup. Hukum keseimbangan mengatur pasang surut kehidupan. Semakin rendah, semakin tinggi ia akan bangkit kembali. Ketika menghadapi nasib buruk dan kemalangan, daripada merasa putus asa, kewalahan, atau membuang waktu untuk melawannya, terimalah takdir. Melawannya hanya akan menunda nasib baik yang akan datang. Kedua, menjaga pikiran. Semuanya adalah persepsi yang diciptakan oleh pikiran sendiri. Baik atau buruk bukan mutlak, karena segala sesuatunya terus berkembang dan berubah. Mengolah pikiran berarti menghilangkan keterikatan dan mengamati diri sejati seseorang. Dengan kata lain, jangan memaksakan apapun, biarkan sifat asli Anda yang muncul. Ketiga, gunakan kesempatan. Seseorang harus memanfaatkan kesempatan ketika kesempatan itu datang. Peluang untuk mengubah situasi seringkali datang dengan cepat. Jangan lewatkan mereka. Kesulitan membawa kesempatan untuk pengalaman, pengamatan, dan pertumbuhan spiritual. Aktivitas semacam ini menggunakan frekuensi gelombang ultra rendah otak yang mengirimkan panggilan sejati seseorang untuk berubah. Nah, gelombang otak ini bekerja dua arah pastinya. Jika seseorang tidak melepaskan pikiran negatif dan terus memikirkan betapa tidak beruntungnya dia, kemalangan akan terus muncul. Dan ketika seseorang dapat menata pikirannya, hal itu bisa menumbuhkan tren yang positif. Meskipun sulit ya untuk mengubah pemikiran sekaligus, seseorang dapat memulainya dengan langkah-langkah kecil seperti, ini ujian. Ke depan pasti akan ada keberuntungan. Nah, pesan ini saja dapat membantu memperbaiki sikap seseorang, dan ketika pesan itu datang dari hati, ia terhubung dengan dunia spiritual di mana keajaiban bisa terjadi. Keempat, kemurahan hati. Sebuah pepatah kuno di Tiongkok mengatakan, berdermalah untuk menghindari bencana. Memandang hambar kekayaan dan belajar berderma dapat membawa hasil positif yang cepat. Hal ini tidak hanya berlaku untuk uang, tetapi juga untuk waktu dan perhatian Anda atau apapun yang Anda hargai. Ketika Anda dapat melepaskan sesuatu, hal-hal baik akan datang kepada Anda. Jika Anda merasa tidak beruntung, cobalah memberikan sejumlah uang untuk amal, membantu seseorang yang membutuhkan, atau membelikan seseorang hadiah. Nah, yang kelima, tentang pakaian. Beberapa orang menyukai pakaian dan gaun mewah untuk mendapatkan perhatian juga kekaguman orang lain. Tetapi, mengenakan pakaian dan perhiasan mahal tidak menarik keberuntungan. Justru sebaliknya. Secara alami, seseorang harus menghindari berpakaian terlalu seksi atau tidak rapi, karena itu akan menarik energi negatif yang membawa ketidakberuntungan. Keenam, pilih kata-kata Anda dengan bijak. Sebuah pepatah mengatakan, kesengsaraan dan berkah disebabkan oleh diri sendiri. Banyak orang merasa jauh lebih mudah untuk berbicara daripada bertindak, yang dapat membawa kemalangan tak terbatas. Seseorang yang kurang beruntung lebih cenderung mengeluh dan mengatakan hal-hal yang tidak benar, sehingga menambah masalah.
Dan pepatah lain mengatakan, berbicara adalah perak, diam adalah emas. Cobalah untuk mengingat 1000 kata tidak sebaik saat diam ketika Anda tergoda untuk membuka mulut. Nah, yang ketujuh, tenangkan pikiran. Orang bijak Tiongkok sering menasihati mereka yang kurang beruntung untuk tinggal di rumah dan menghindari masalah. Meskipun hal ini hampir tidak mungkin dengan berbagai tanggung jawab yang diemban seseorang dalam hidup, menghindari aktivitas yang tidak perlu akan mengurangi kemungkinan kemalangan lebih lanjut. Sama seperti seseorang harus memperhatikan apa yang dikatakannya, ia juga harus memperhatikan apa yang dilakukannya. Berbuat tidak benar akan menarik energi negatif. Pola hidup sederhana dan sehat menenangkan pikiran dan membersihkan tubuh. Kedelapan, pola makan yang bersih. Orang sering beralih ke minum atau makan berlebihan ketika menghadapi masa-masa sulit. Tetapi ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah hidup. Menjaga pola makan yang sehat, yang sederhana, membantu menenangkan pikiran. Pikiran yang tenang dan damai akan memiliki lebih sedikit keinginan. Sementara pola makan ringan juga akan membersihkan tubuh. Nah, ketika pikiran dan tubuh sama-sama murni, seseorang akan menjadi rasional dan sehat dan lebih mampu menahan godaan. Kesembilan, melangkah mundur. Sangat mudah untuk menjadi agresif ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Di sini sangat penting untuk menjaga perspektif yang tepat akan masalah tersebut. Mengambil langkah mundur dan mencoba melihat sesuatu melalui mata orang lain membantu kita melihat gambaran besarnya. Menjadi agresif dan berkelahi hanya akan membawa lebih banyak masalah. Ketika pihak lain telah merugikan Anda, akan ada pembalasan sesuai dengan hukum alam, yaitu sebab akibat. Jadi tidak perlu bagi manusia untuk terlalu khawatir. Kesepuluh, daya tahan. Pepatah kuno menyarankan, tahanlah sesaat kemarahan dan selesaikan 100 kekhawatiran. Dalam keadaan sulit, jika Anda ingat bahwa semua hal-hal akan berlalu, Anda akan dapat bertahan dengan seimbang. Pengendalian diri adalah sebuah bentuk pelatihan. Jika seseorang dapat menanggung penderitaan yang tidak dapat ditanggung oleh orang lain dan menanggung rasa sakit yang tidak dapat ditanggung oleh orang lain, ia akan dapat mencapai tingkatan yang tidak dapat dicapai orang lain. Penting untuk dicatat bahwa daya tahan bukan sekedar menahan amarah, tetapi juga melibatkan penerimaan keadaan secara sadar dan mengakui ketika seseorang melakukan kesalahan tanpa membenci orang lain. Ke-11, kerentanan. Saat peruntungan kita sedang turun, akan selalu ada pihak yang menghina atau menyinggung kita, baik sengaja ataupun tidak. Cara terbaik untuk menangani hal ini adalah dengan mengambil sikap tunduk. Percaya bahwa yang lembut dapat mengalahkan yang keras dan yang lemah dapat mengalahkan yang kuat. Jika saat menghadapi lawan yang ganas Anda dapat melembutkan hati, tetap tenang dan menghindari kemarahan, Anda mungkin melihat situasi dapat dengan cepat berbalik. Nah, yang ke-12, tidak mencari apapun. Sebuah puisi Tiongkok yang populer berbunyi seperti ini. Jangan berdoa untuk sesuatu ketika keberuntungan tidak ada. Ketika waktunya tepat, Anda akan mendapatkan hak Anda. Jika berdoa untuk uang membuahkan hasil, dunia akan bebas dari pengemis. Di saat kemalangan datang, hal yang harus dilakukan adalah mengatupkan gigi dan bertekad untuk melewati masa-masa sulit. Mintalah Tuhan lebih memperkuat tekad Anda, karena semua kemuliaan dan kekayaan, keberuntungan dan berkah berasal dari kebajikan Anda sendiri. Jika Anda dapat menjaga pikiran dan tindakan lurus, mempertahankan sikap yang seimbang dan damai, dan menerima bagian kemalangan Anda sebagai pembayaran yang adil dari dosa-dosa, Anda akan segera mengalami berkah yang layak Anda dapatkan.